Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna arinal batila batila warzuqna ba. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jazallahu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maqlubi. Atini muhabbataka wa ma'rifatak wa atini ma'aka abada. Di hadapan para ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa wa bil khusus Syekhina wa murabbi arwahina Sultan Aulia fi hadzal zaman As-Sayyid Maulana Muhammad Abdul Qasimullah Masdul Qadasallahu sirahum yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sama-sama kita cintai, kita muliakan wakil takdir Guru Agung Syekh Mukarram Kyai Haji Di Wahyu SAG Pemangku Hajat Al-Mukarram Kyai Haji Jamaluddin Faisal Hasim dan juga Ustaz Ahmad Haikal. Kita doakan beliau ini sentiasa diistiqomahkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan yang sempurna, dipenuhi hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para petugas manakib, para kiai, para asatidul asatidah, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita semua mendapatkan keberkahan segalanya, semuanya selamanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadkuruni adzkurkum." Ya. Terus apa? Walatak kurun. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, fadkuruni adzkurkum, ingatlah aku, ya, sebutlah aku, niscaya engkau aku ingat, niscaya engkau aku sebut. Washkuruli wala takfurun, berterima kasihlah, bersyukurlah kamu kepadaku, niscaya aku tambahkan nikmatku padamu. Ini dia. Ini zikir dan syukur itu tidak bisa dipisahkan. Kita berzikir mengingat Allah dan kita juga bersyukur kepada Allah. Ada 3 orang tip bersyukur. Ada 3 tipe orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mendapatkan nikmat. Yang kedua, dia bersyukur kepada Allah karena yang memberi nikmat adalah Allah. Yang ketiga, dia bersyukur kepada Allah karena dia tahu manfaat nikmat yang diberi oleh Allah. Kira-kira kita sebelah mana itu? Iya, kira-kira kita sebelah mana? Bersyukur karena mendapatkan nikmat dari Allah, bersyukur kepada Allah karena yang memberi Allah, atau bersyukur karena paham nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, di mana?
Tiga orang tipe bersyukur pada Allah itu tuh. Orang yang bersyukur atas nikmat anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak sebenar-benarnya bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur karena dia mendapatkan nikmat itu yang ngasih adalah Allah, itu adalah syukur. Begitu juga orang yang bersyukur karena dia paham nikmat Allah, itu adalah dua orang ini adalah cara bersyukur yang benar. Umpamanya kita diberikan oleh bos deh. Kita punya bos, ya, dikasih mobil. Mobil apa yang paling bagus, paling hebat, paling keren? Alphard. Ya, Lamborghini mah kagak ada, susah. Alphard aja dah, Al-Fatihah. Dikasih mobil Alphard. Ketika ada seseorang dikasih mobil Alphard, seneng kagak? Seneng kagak? Seneng. Karena mobil impian. Dia pengen banget punya mobil Alphard. Seneng dia mendapatkan mobil Alphard. Keren, gagah, berwibawa, maco. Wah. Apalagi dikasih. Jangankan dikasih, beli saja kuat. Dia beli dengan hartanya, bangga enggak? Bangga enggak? Bangga. Pasti dia seneng. Karena mampu memiliki Alphard. Jadi yang dilihat Alphanya, yang dilihat mobilnya, bukan Allahnya yang memberi, bukan bosnya yang memberi. Jadi dia diberikan Alphard, dia bahagia, dia kuat beli Alphard pun bahagia. Jadi dia ya fokusnya punya mobil mewah. Yang kedua, dia dikasih Alphard, terima kasih, bersyukur kepada bosnya karena dia sudah dikasih Alphard. Dikasih Alphard. Jadi dia bangga mobil itu dikasih sama bosnya. Bukan bangga terhadap mobilnya, tapi bangga terhadap bosnya yang telah memberikan. Ya, jangankan mobil Alphard, ya, mobil Agya juga kali kasih sama bos mah seneng banget dia. Karena dia ngasih bos. Itu dia, bangga dia, senang. Jadi bukan mobilnya yang dia lihat, tapi siapa yang memberinya. Dan yang ketiga, dia tahu dikasih mobil agar supaya dia bisa selalu berdampingan dengan bosnya, siap mengantar bosnya kemanapun pergi. Dia tahu nih manfaat mobil yang diberikan oleh bosnya ini adalah supaya dia bisa selalu mendampingi bosnya, mendampingi keluarga bosnya. Jadi dia tahu kemanfaatan mobil tersebut. Itu dianya. Artinya kalau dia dikasih mobil atau tidak dikasih mobil, yang penting adalah perhatian dari bosnya. Jadi kedekatan. Apalagi kalau sampai dekatnya dia kepada bos diangkat jadi manajernya atau kepercayaannya, ya, supaya tambah dekat.
Atau ada bosnya mengasih pilihan, kamu saya kasih Alphard supaya kamu ya menjadi manajer saya, supaya kamu dekat kepada saya ya. Atau kamu saya kasih Alphard supaya kamu jauh dari saya ya. Atau kamu tidak jadi manajer tapi kamu dekat dengan saya, mana yang dipilih? Tidak jadi apa-apa tapi dekat dengan bos, pasti yang dipilih itu ya enggak? Ya enggak? Karena kenapa? Dia pengen selalu berdekatan dengan bos. Begitu pula zikir. Zikir yang ditanamkan ke dalam kalbu kita oleh guru mursyid, yang dimasukkan ke dalam kalbu kita oleh guru mursyid, ini adalah pemberian Allah, bukan zikirnya, tapi kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen jadi wali atau pengen hanya dekat kepada Allah? Pengen sakti ya, pengen sakti tapi jauh dari Allah, apa pengen dekat kepada Allah tapi tidak sakti? Kagak sakti tapi dekat kepada Allah. Ini dia tujuan zikir adalah itu. Tidak pengen jadi wali, tidak pengen sakti, tidak pengen, tapi selalu disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fadhkuruni adzkurkum, sebutlah namaku maka engkau akan aku sebut, mendekatlah kepadaku maka aku akan mendekat kepadamu. Ini maksudnya ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir yang ditanamkan ke dalam kalbu kita adalah seagung-agungnya nikmat yang wajib disyukuri oleh kita semuanya. Jadi kalau sudah punya zikir, ini yang wajib disyukuri. Sebab nikmat yang terbesar adalah zikir. Bukan kesaktian, bukan karomah, tapi dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita senang, bahagia. Bahagianya kita ini bukan karena apa, tapi karena kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Tentunya dengan kerendahan hati. Kebahagiaan kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'al khudu wa tawaddu. Kita agungkan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita agungkan. Kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga dengan merendahkan diri kita terhadap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan setelah punya zikir merasa dirinya paling hebat. Bukan setelah dia memiliki zikir, dia bertorikoh, maka merasa dirinya paling benar, ibadahnya paling sempurna, ibadahnya paling diterima. Bukan begitu bertorikoh, bukan begitu. Dia memiliki zikir, dia bertorikoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya dia memahami dirinya sendiri. Untuk apa dia diciptakan, untuk apa dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi paham nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata manfaatnya untuk apa, telinga untuk apa, mulut untuk apa, akal untuk apa, tangan kaki untuk apa, paham.
Jadi tidak menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kemaksiatan. Namanya paham tuh. Dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dimanfaatkan, tidak digunakan untuk mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Artinya kufur nikmat. Sehat dia dikasih oleh Allah. Umurnya panjang dikasih oleh Allah. Rezekinya banyak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi umurnya yang panjang tidak digunakan untuk ibadah. Kesehatannya tidak digunakan untuk ibadah. Hartanya tidak digunakan untuk ibadah. Hanya berpoya-poya dengan umurnya, dengan sehatnya, dengan hartanya. Itu namanya kufur nikmat. Tidak bersyukur, tidak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata guru agung kita, yang namanya syukur apa? Asyukru ibaratun an ma'rufin yuqabilu nikmah. Yang namanya syukur adalah ungkapan orang yang merasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bil lisani, au bil yadi, au bil qalbi. Mengungkapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa diungkapkan dengan lisan kita. Bisa diungkapkan dengan perbuatan kita. Bisa diungkapkan dengan kalbu kita. Yang dimaksud syukur dengan lisan adalah zikir jahar. La ilaha illallah. Bukan hanya alhamdulillah. Ketika seseorang mendapatkan nikmat, dia mengucapkan alhamdulillah, tapi kebanyakan ucapannya hanya dusta. Sebab apa? Ketika dia mendapatkan nikmat, dia tidak memahami untuk apa nikmat yang dia terima. Banyak orang kaya, maaf, orang yang mengumpulkan harta tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh, tapi jalan-jalan ke luar negeri ada nggak? Kuat nggak? Kuat. Sebab apa? Dia nggak paham. Dikasih nikmat harta yang banyak untuk apa? Hanya pahamnya untuk poya-poya, menyenangkan diri, membahagiakan keluarga. Itu. Alhamdulillah. Tapi pada hakikatnya, ya, kalau orang yang berilmu, orang yang memiliki pengetahuan, ketika mendapatkan nikmat, dia gunakan nikmat tersebut. Di samping dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian dia manfaatkan niat tersebut. Dia mendapatkan nikmat. Nikmat yang paling agung tadi adalah zikir, yang mana diucapkan dengan lisan adalah zikir jahar, la ilaha illallah. Sedangkan yang diamalkan dengan kalbu kita itu adalah syukur nikmat dengan zikir ini. Zikir dia menyadari seluruh nikmat yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala, pagi, siang, sore, malam, di mana saja, kapan saja, sedang apa saja dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai pakaian yang kita pakai, ini ada sebuah nikmat dari Allah, wajib kita syukur. Dengan apa nih? Mata kita, telinga kita, mulut, kepala, otak, hati, jantung kita, ini mensyukurinya dengan ini. Setelah dia paham, maka dia mensyukurinya dengan perbuatan. Ini dia amalkan, ilmunya diamalkan, hartanya diamalkan, semuanya diamalkan. Untuk apa? Untuk kepentingan orang banyak.
Sebab apa? Setinggi-tingginya orang yang berzikir kemudian adalah mengamalkan, mentasarufkan kepada orang lain apa yang dia telah dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Berkah segalanya semuanya. Bi barakati wa karamati Maulana Muhammad Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana ya kana ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabi al-hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabi al-hashimi kenikmatan la ilaha illallah. Allah salamullah ala toha rasul